Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rini di pertemuan keempat ya. Selamat pagi untuk kelas reguler, selamat sore untuk kelas karyawan ya. Hari ini dan minggu depan kita akan membahas tentang bisnis global. Bisnis global secara harfiah global itu besar gitu ya. Nanti kita lebih mendalam lagi apa yang dimaksud dengan bisnis global. Oke, lihat ada 4 topik yang akan dibahas dalam bisnis global. Kita bagi dua ya. Untuk konsep bisnis global dan bentuk keunggulan bersaing, kita bahas minggu sekarang. Dan pemicu perkembangan bisnis global plus dengan manajemen bisnis global, kita bahas minggu depan. Oke. Nah, ini ada pengertian tentang bisnis global itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan bisnis global? Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan, global itu besar ya secara keseluruhan gitu, lebih complicated. Nah, ini ada pengertiannya di mana bisnis global itu menyangkut segala macam transaksi bisnis, baik di antara dua negara atau lebih. Kalau bisnis global dua negara itu kita sebut dengan perdagangan bilateral, sedangkan perdagangan atau bisnis global lebih dari dua negara kita sebut sebagai multilateral. Nah, ini bisnis global ini bisa mencakup antara pemerintah dan perusahaan swasta. Kalau misalnya globalnya secara internasional, nanti kita kenal dengan istilah B2B, B2G, atau G2B, atau B2B. Apa Ibu yang dimaksud dengan B2B, B2G ya? B-nya itu bisnis, G-nya itu, J-nya itu ada government. Jadi kalau misalnya B2B itu artinya business to business. Artinya business to business ini adalah dengan pihak perusahaan swasta. Nah, kalau misalnya G2B itu artinya government dengan bisnis, pemerintah dengan perusahaan swasta. Oke, paham ya? Kita lihat bisnis itu selain bisnis global yang tadi Ibu sebutkan, bisnis global itu kita sebut dengan bisnis internasional atau dengan bahasa kerennya itu adalah ekspor impor. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan bisnis dalam negeri. Ini perbedaannya dari cakupannya ya. Kalau bisnis dalam negeri itu transaksinya terjadi dalam batas wilayah satu negara saja. Beda dengan global. Kalau global itu bisa melampaui batas-batas nasional atau yang Ibu bilang tadi sebagai transaksi ekspor dan impor. Nah, ini kenapa timbul bisnis internasional? Timbulnya bisnis internasional sebetulnya diawali dengan faktor kebutuhan antara satu negara dengan negara lain, di mana satu negara membutuhkan barang atau jasa di tempat lain, begitu juga negara lain ya membutuhkan ke negara yang satunya lagi, atau misalnya butuh dengan beberapa negara. Nah, dari dari timbulnya saling kebutuhan tersebut, maka lama-lama akan timbul saling ketergantungan. Itu di mana terjadinya kalau saling ketergantungan itu timbul namanya globalisasi perekonomian ya. Nah, itu nantinya lama-lama jadi sebuah sistem tunggal yang memang ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Oke, kita lihat di sini. Kita masuk ke bisnis global. Kalau bisnis dalam negeri kan kita tidak bahas ya. Kalau bisnis global kita bahas istilahnya itu dengan impor dan ekspor. Impor itu di mana pada saat kita membeli barang dari luar negeri untuk dimasukkan ke dalam negeri. Sedangkan kalau ekspor itu kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, tentu saja ini membutuhkan beberapa proses ya, prosedur, kemudian pihak terkait, kemudian dan lain-lain sebagainya dengan dokumen dan lain sebagainya. Nanti mungkin ini akan lebih untuk yang jurusan pajak ya, nantinya akan lebih diperdalam di mata kuliah kepabeanan nanti di semester 5. Kalau sekarang ini kita masih di sektorial ya dengan bisnis globalnya, impor dan ekspor. Nah, ini ada beberapa kesepakatan dagang untuk di bisnis global, di bisnis internasional. Ada General Agreement on Tariff and Trade, ada North American Free Trade Agreement, Uni Eropa, World Trade Organization atau WTO.
Nah, ini nanti habis ini kita bahas apa yang dimaksud dengan GATT, NAFTA, WTO, gitu ya. Kita lihat GATT. GATT itu dimaksud pekerjaannya itu ya, cakupannya itu mendorong pengurangan atau penghapusan hambatan dagang multilateral. Jadi multilateral tadi kan perdagangan antara beberapa negara. Jadi perdagangan antara beberapa negara ini biasanya suka ada beberapa hambatan. Kenapa? Karena setiap negara itu mempunyai kebijakan sendiri-sendiri. Nah, di mana kebijakan tersebut bisa saja bertentangan dengan kebijakan negara lain. Nah, untuk menghilangkan hambatan atau hambatan dari kebijakan dan lain sebagainya, maka timbullah yang namanya GATT. Jadi hal-hal yang memang sangat menghambat untuk terjadinya bisnis global itu biasanya dikurangi atau bahkan dihapuskan oleh GATT-nya sendiri. Ya, kemudian ada NAFTA. Nah, kalau NAFTA ini beda lagi dengan GATT tadi. Nah, kalau NAFTA ini itu penghapusan tarif dan hambatan dagang. Kalau tadi untuk di GATT itu hanya hambatan dihapuskan atau dikurangi, tapi kalau NAFTA itu khusus untuk tarif dan hambatan lain, tapi hanya berlaku di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi untuk negara lain NAFTA memang tidak digunakan. Oke. Ada lagi EU ya, kesepakatan di negara-negara Eropa untuk menghapuskan atau menyeragamkan sebagian besar hambatan dagang yang mempengaruhi anggota kelompok itu. Jadi misalnya ada kelompok-kelompok negara Eropa yang memang melakukan bisnis internasional dengan negara-negara yang bersangkutan. Nah, itu biasanya memang diseragamkan aturannya ya, baik untuk fragment misalnya ongkos angkutnya, atau misalnya kebijakan dalam pengiriman barangnya, atau kebijakan bahkan dalam harga itu bisa disamakan. Kemudian ada WTO. WTO itu organisasi yang digunakan untuk merundingkan kesepakatan dagang dan menyelesaikan perselisihan tentang kebijakan dan praktek dagang. Nah, ini biasanya WTO itu kan World Trade Organization, jadi organisasi dagang dunia ya. Di situ memang seringkali terjadi beberapa hal yang ada perselisihan yang bilang tadi, karena setiap negara punya kebijakan dan biasanya suka bentrok antara satu negara dengan negara lain. Itu ada perselisihan, nah itu biasanya ditengahi oleh WTO ya, jadi dicari win-win solusinya. Nah, ini pasar utama dunia, kita lewat saja, kita lanjut. Nah, ada di sini beberapa negara yang berpendapatan, baik berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Kita lihat dulu yang tinggi. Sudah jelas tidak ada nama Indonesia untuk di pendapatan yang tinggi ya. Di sini ada Amerika, Kanada, sebagian Eropa, Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, Kuwait, Emirat Arab, Israel, Singapura, Taiwan, Hong Kong itu berpendapatan tinggi. Memang sangat fluktuatif, cuman rata-rata untuk di negara ini berada di kisaran pendapatan di atas negara yang lain. Untuk menengah ada Ceko, Yunani, Hongaria, Polandia, sebagian besar blok Soviet ya, Turki, Meksiko, Argentina, Uruguay. Nah, kita lihat rendah Cina, India, Afrika Timur, Somalia, tapi tidak ada Indonesia di rendah juga. Jadi Indonesia berada di negara mana ini? Pendapatannya berarti di bawah rendah sekali. Makanya tidak aneh ya kalau misalnya Indonesia dari dulu itu dikenalnya dengan negara yang berkembang. Nah, jadi jangan bangga dulu berkembang. Ternyata berkembang itu pendapatnya di bawah negara berpendapatan rendah gitu. Itu berkembang dari dulu, dari zaman Ibu SD sampai sekarang Indonesia masih terus statusnya negara berkembang. Oke. Ini yang Ibu bilang tadi ya, tentang keunggulan bersaing, atau bahasa ekonominya ini adalah competitive advantage. Ya, apa yang membedakan satu negara dengan negara lain? Kenapa timbul keunggulan bersaing? Ya, itu apa saja yang menyebabkan sebuah negara bisa disebut sebagai unggul bersaing dalam satu bidang gitu. Kita lihat di sini dari neraca ekspor impornya. Sebuah negara bisa dilihat dari neraca ekspor impornya. Tadi kan sudah diketahui, ekspor itu kalau kita jual, impor itu kita beli. Nah, ini neracanya mana yang lebih besar? Apakah ekspor atau impor?
Nah, itu dilihat kalau misalnya ekspornya lebih tinggi bagaimana, kalau impornya lebih tinggi bagaimana. Kemudian dilihat juga dari nilai tukarnya. Mungkin kalau teman-teman di sini ya ada yang kenal istilah dengan inflasi, ya, deflasi. Nah, itu hubungannya dengan nilai tukar. Di mana nilai tukar rupiah ini apakah menguat atau melemah dibandingkan dengan nilai tukar mata uang asing, ya. Kemudian salah satunya yaitu dengan persaingan luar negeri. Maaf, itu di situ salah ketik jadi persiangan, ya. Harusnya persaingan luar negeri. Jadi tiga faktor yang menentukan keunggulan bersaing yaitu neraca ekspor impor, kemudian nilai tukarnya, ya nilai tukar berhubungan mungkin ini dengan kurs, ya nanti Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan kurs, ya. Kemudian persaingan luar negeri. Nah, itu adalah cara-cara negara dan bisnis menanggapi lingkungan internasional. Oke. Nah, ini ada beberapa bentuk competitive advantage atau keunggulan bersaing. Yang pertama ada yang disebut dengan keunggulan absolut. Yang kedua ada yang disebut dengan keunggulan komparatif. Dan yang ketiga itu ada yang disebut dengan keunggulan bersaing nasional. Kita lihat satu-satu. Keunggulan absolut. Keunggulan absolut itu di mana satu negara mampu untuk memproduksi suatu barang, tapi lebih murah daripada negara lain. Nah, contohnya misalnya Indonesia. Coba kalian ini ya, kalian ini sama Ibu jadikan tugas ya. Jadikan tugas. Apakah Indonesia pernah melakukan keunggulan absolut, di mana Indonesia itu pernah memproduksi suatu barang yang lebih murah dari negara lain? Nanti tugasnya tolong jelaskan barangnya barang apa. Ya, di mana barang tersebut lebih murah daripada negara lain. Oke, kita lihat keunggulan komparatif ini juga sama. Ibu jadikan tugas, sama cari contoh ya, di mana keunggulan komparatif ini pengertiannya kemampuan satu negara memproduksi beberapa produk lebih murah atau lebih baik daripada negara lain. Kita lihat, kalau absolut itu satu barang, tapi kalau keunggulan komparatif itu beberapa produk lebih murah atau lebih baik di negara daripada negara lain. Apakah Indonesia pernah mengalami seperti itu atau tidak? Kalau memang pernah mengalami terjadinya keunggulan komparatif, coba Anda cari ya barangnya barang apa saja. Oke. Kemudian, ada lagi yang disebut dengan keunggulan bersaing nasional. Keunggulan bersaing nasional itu berakar dari kombinasi kondisi faktor. Ya, ada kondisi permintaan, industri terkait, dan industri pendukung, serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Nah, ini ada beberapa atribut, katanya atribut itu artinya beberapa poin-poinnya apa saja. Kita lihat di sini paling atas itu adanya strategi, struktur, dan persaingan. Jadi bagaimana strateginya mungkin di sini lebih condong kepada strategi perdagangan suatu negara berhubungan dengan negara lain, strategi dagangnya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, dan menghadapi persaingannya juga seperti apa. Oke, nah di mana nanti strategi, struktur, dan kondisi persaingan ini mempengaruhi kondisi permintaan, baik permintaan barang maupun permintaan jasa. Nanti kondisi permintaan barang dan jasa ini juga akan berpengaruh terhadap industri terkait dan industri pendukung. Nah, apa bedanya industri terkait dan industri pendukung? Kalau industri terkait tentu saja barang-barang yang atau bahan baku yang memang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan garment. Kalau perusahaan garment berarti industri terkaitnya dengan industri tekstil. Industri pendukungnya apa? Pendukungnya itu barang-barang, misalnya kayak kancing ya. Terus kancing, sletingnya itu mungkin disebut sebagai industri pendukung. Nanti ada pabrik kancing. Kemudian ada kondisi faktor. Nah, kondisi faktor di sini tentu saja yang dimaksud mungkin di sini adalah faktor-faktor sumber daya alam maupun sumber daya manusianya ya. Itu beberapa atribut keunggulan bersaing internasional. Oke. Untuk slide 17 apakah masih kita bisa bahas sekarang? Oke. Bentuk neraca perdagangan ya. Oke, bentuk neraca ekspor impor di sini sebentar ya. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
sepertinya ini nanti kita bahas minggu depan saja ya. Jadi tolong yang tadi Ibu sebutkan tugasnya dikumpulkan untuk kelas reguler paling telat jam 12 ya. Hari ini untuk kelas karyawan jam 9 malam nanti sama Ibu diperiksa. Nanti sama Ibu dikasih tahu untuk kelas karyawan dikirimnya ke email saja. Tapi kalau untuk kelas reguler nanti tolong di e-learning saja. Oke, gitu saja ya. Perkuliahan untuk Ibu dari Ibu untuk minggu kali ini. Jangan lupa absennya nanti dicek lagi. Tadi lupa ya Ibu nggak ngingetin, tapi mudah-mudahan sudah pada tahu untuk absen harus selalu dinomorsatukan karena saya yang hadir kalau tanpa absen. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.